Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawan dengan NIM 230603030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini aku bakal membuat tugas video dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, materi yang bakal aku jelasin itu tentang teori klasik pertumbuhan, ekonomi, dan pembangunan yang ada di bab 3 dengan buku Todaro. Oke, lanjut saja. Itu materi pembahasan pertama kita itu tentang teori-teori klasik pembangunan ekonomi, 4 pendekatan. Nah, jadi dari teori klasik pembangunan ekonomi itu ada 4 pendekatan. Literatur klasik pasca Perang Dunia Kedua dalam pembangunan ekonomi telah didominasikan oleh 4 aliran pemikiran utama yang saling bersaing. Dan yang pertama itu model tahapan pertumbuhan linear, dan yang kedua teori dan pola pertumbuhan struktural. Yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Dan yang keempat, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik. Nah, dari beberapa tahun kebelakangan ini telah munculnya pendekatan klasik dengan menggabungkan yang terbaik dan semua teori klasik. Para pemikir Daswa Warsa itu pada tahun 1950 dan 1960-an itu memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahap pembangunan ekonomi yang berurutan yang harus dilalui semua negara. Pada dasarnya ini adalah teori ekonomi pembangunan yang masyarakatnya adanya kuantitas serta kombinasi tabungan, investasi, dan bantuan luar negeri. Yang lebih tepatnya itu agar negara-negara berkembang dapat bergerak dan maju. Dengan demikian, itu pembangunan menjadi sinonim dengan pembangunan ekonomi agregat yang berlangsung dengan secara cepat. Pendekatan tahapan linear ini berbagai besar tergantinya oleh 2 aliran pemikiran yang paling bersaing pada tahun 70-an. Aliran pertamanya itu berfokus pada teori pola perubahan struktural menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistika dalam upaya menggambarkan proses internal perubahan struktural dan mempertahankan dalam kaitan dengan hubungan internasional dan kekuatan domestik, kekuatan lembaga dan struktural ekonomi, serta berkembangnya pesatnya dualisme kehidupan ekonomi dan masyarakat bagi yang di dalam negeri maupun di antara negara-negara lain.
Jadi negara-negara ketergantungan cenderung menekankan kendala lembaga dan politik diletakkan pada perlunya kebijakan baru dari baru atau utamanya untuk memberantas kemiskinan. Next, mat selanjutnya itu pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linier. Jadi, sebelum masuk ke tahapan pertumbuhan Rostov, sedikit aku jelasin itu ketika terhadap negara-negara miskin di dunia mulai benar-benar tampak mewujudkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Para ekonomi negara-negara maju benar-benar terkejut karena tidak memiliki modal konseptual yang langsung tersedia untuk menganalisis proses pertumbuhan ekonomi di modern. Jadi, karena penekanan pada arti penting konsentrasi akumulasi modal, berdekatan ini sering diajukan sebagai fundamentalisme modal. Makanya adanya tahapan pertumbuhan maaf, pertumbuhan Rostov. Nah, dalam tahapan ini, pendukung paling berpengaruh dari model pembangunan tahapan pembangunan pertumbuhan adalah itu Walter Wroxton, sejarawan ekonomi berkebahasaan Amerika. Jadi, yang dimaksud model pembangunan itu sebuah teori pembangunan ekonomi yang dicetuskan oleh sejarawan ekonomi Amerika Walter Wroxton. Menurutnya, sebuah negara bergerak melalui tahapan berurutan dalam upaya mencapai kemajuan. Jadi, menurut Roston, itu transisi dari keterbelakangan ke perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap yang harus dilakukan semua negara. Next, lanjut. Itu tentang model pertumbuhan Harold Domar. Nah, model pertumbuhan Harold-Dorman ini model hubungan ekonomi fungsional yang menyatakan bahwa tingkat penduduk pertumbuhan produk domestik bruto atau G itu bergantung langsung pada tingkat tabungan nasional neto S dan berbanding terbalik dengan rasio modal nasional C. Jadi rasio modal output, rasio yang menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk dalam periode waktu tertentu. Jadi rasional tabungan neto itu tabungan yang dinyatakan dalam bagian pendapatan yang disisihkan dalam periode yang tertentu. Nah, lanjut next. Itu selanjutnya
Syarat perlu versus syarat cukup atau beberapa kritik terhadap model tahapan pertumbuhan. Jadi, itu ada syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu itu kondisi yang harus ada sekalipun tidak pernah cukup dengan sendirinya agar terjadinya suatu peristiwa. Sebagai contoh, pembentukan modal boleh jadi merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebelum dapat terjadinya pertumbuhan output, harus ada sarana untuk menghasilkannya. Namun, agar pertumbuhan ini berkelanjutan, maka harus ada pertumbuhan sosial, lembaga, dan sikap. Dan sedangkan untuk syarat cukup, itu suatu kondisi yang jika dipenuhi akan dapat travel itu menyebabkan atau menjamin terjadinya suatu peristiwa dalam sejumlah modal ekonomi. Syarat cukup merupakan kondisi yang secara logis mensyaratkan bahwa suatu pernyataan pasti benar atau suatu akibat pasti berlaku jika asumsi lainnya juga benar. Selanjutnya itu model perubahan struktural. Apa itu teori perubahan struktural? Nah, perubahan struktural atau teori perubahan struktural itu berfokus pada mekanisme yang diterapkan negara-negara terbelakang untuk mengubah struktur perekonomian domestik. Perekonomian lebih modern, lebih berorientasi perkotaannya, serta individu, manufaktur, dan jasa yang lebih beragam. Jadi teori ini menggunakan pendekatan teori neoklasik tentang harga yang dialokasikan sumber daya serta metode ekonometrik modern untuk menjelaskan cara berlangsungnya proses transformasi. Itu ada dua contoh model yang terkenal mewakili pendekatan perubahan struktural adalah model teoretik dan atau disebutnya surplus tenaga kerja dua sektor. Dan dari W. Arthur Lewis dan analisis nih empiris tuh pola pembangunan dari Hollis B. Chenery dan kawan-kawan. Nah, jadi ada juga menurut lain teori perubahan struktural ini hipotensinya yang menyatakan bahwa keterlembagaan itu terjadi karena kurangnya didaya gunakannya sumber daya yang berasal dari faktor-faktor struktural dan lembaga yang timbul dari dualisme domestik dan internasional. Oleh sebab itu, pembangunan memerlukan lebih dari sekedar aksela, maksudnya akselerasi pembentukan modal. Nah, oleh karena itu, kita lanjut next itu tentang teori pembangunan Lewis. Nah, dalam teori ini itu ada dua juga, ada transportasi struktural dan model dua sektor Lewis. Nah, jadi dari dua ini ada mode dasar salah satu. Jadi dari dua ini itu adalah mode dasar salah satu mode
teoritis awal tentang pembangunan yang sangat terkenal dan berfokus pada transportasi struktural dan sama model dua sektor levis. Nah, transportasi struktural ini itu proses transportasi perekonomian sedemikian rupa sehingga kontribusi sektor manufaktur itu terhadap pendapatan nasional akhirnya melabui kontribusi sehingga pertanian. Jadi secara lebih umum, seluruh perubahan besar terhadap komposisi industri dalam perekonomian maksudnya dalam perekonomian manapun. Sedangkan model dua sektor leverage itu teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pembangunannya menyerahkan kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi, dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, seperti gambar atau dibilang dengan peraga 3.1. Itu di mana model Levis tentang pertumbuhan sektor-sektor modern dalam perekonomian dua sektor. Jadi, diagram bagian kiri atas dalam peraga 3.1a itu menggambarkan kurva total produk fungsi produksi sektor industri modern. Sekali lagi output dari katakanlah barang yang manufaktur itu TPM, TPM. Jadi adalah itu fungsi input variabel tenaga kerja dari LM untuk menyediakan modal KM. Dan teknologi TM itu tertentu pada subuh katakanlah misalnya TPM1. Jadi dengan menyediakan modal KM itu dinyatakan dalam ribuan tenaga kerja perekonomian satu dalam model Leviews persediaan modal sektor modern dapat meningkat dari KM1 menjadi KM2 dan ke KM3. Sebagai hasil dari penginvestasian kembali, laba yang dilakukan para pemilik modal industri kapasitas akibat kurva total produk dalam perangganan 3 ia bergeser ke arah dari PTM. Jadi KM1 ke TPM KM2. Terus ke TPM KM3. Jadi proses yang akan menghasilkan laba modal itu diinvestasikan kembali di diagram yang bagian sebelah kiri, bawah dan dalam. Dan disinilah kita memiliki kurva produk marginal tenaga kerja dan sektor modern yang diturunkan dari kurva TPM pada diagram bagian atas dengan asumsi bahwa pasar tenaga kerja sangat kompetensi di sektor modern. Produk marginal dari semua kurva tenaga kerja ini sebagai adalah kurva aktual permintaan tenaga kerja yang terjadi. Oke, next. Selanjutnya itu tentang equilibrium dalam pasar faktor yang bersaing. Nah, suatu pasar faktor itu yang
yang bersaing berada dalam equilibrium apabila harga inputnya menyatakan jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan. Jika pasar output tersebut juga bersaing dengan sempurna, maka kurva permintaan untuk suatu input mengukur keuntungan yang diberikan konsumen itu pada produk tersebut menggunakan tambahan input tersebut dalam proses produksinya. Nah, selanjutnya itu equilibrium dalam pasar faktor yang bersaing. Tingkat upah yang mencerminkan biaya perusahaan tersebut dan untuk masyarakat dengan menggunakan unit input tambahan. Dan apabila pasar output dan input sama-sama bersaing, itu akan terjadi dengan sempurna. Sumber daya yang digunakan secara efisien karena perbedaan antara keuntungan total dan biaya total akan dimaksimalkan. Oke, next, lanjut. Selanjutnya itu materi tentang revolusi ketergantungan internasional. Nah, revolusi ketergantungan internasional ini pada tahun 1070-an itu terjadi model ketergantungan internasional mendapat banyak dukungan, khususnya di kalangan intelektual negara berkembang. Sebagai akibat dari peningkatan ketidakpuasan terhadap model tahapan itu perubahan dan model perubahan struktural. Sekalipun teori ini makin menghilang, maka selama dasawarsa itu pada tahun 1080-an sampai 1990-an itu sejumlah versinya itu muncul kembali di abad ke-20-an. Nah, jadi pada dasarnya model bergantungan internasional memandang negara-negara berkembang sebagai korban kekakuan lembaga, politik, ekonomi baik di domestik maupun internasional serta terjebak dalam perangkat ketergantungan dependence dan donasi negara-negara kaya. Jadi keuntungan itu tergantung pada negara-negara berkembang, pada kebijakan ekonomi negara maju untuk menumbuhkan ekonominya sendiri. Juga berarti bahwa negara yang berkembang mengadopsi negara maju dalam sistem pendidikan, teknologi, sistem ekonomi dan politik dan sikap pola konsumsi dan cara berpakaian dan berbagainya. Nah, di sini ada itu subvariance investment conscious atau kritik dan keterbatasan itu yang ada sedikit penjelasan formal dan informal mengenai apa yang harus dilakukan. Terus kegagalan negara-negara berkembang dalam revolusi nasional industri dan kegiatan produksi dan dikelola pemerintah melalui BUMN-nya. Oke, next lanjut. Selanjutnya itu kontrarevaluasi neoklasik atau fundamentalisme pasar. Jadi, dari teori pertumbuhan neoklasik itu ada tiga, dari modal,
tenaga kerja, dan pengembangan teknologi. Di mana itu model neoklasis Alfonnya itu rumusnya Y sama dengan KA, buka kurung KL, buka kurung satu kurang A. Di mana Y adalah produk domestik bruto, sedangkan K adalah med, pendendian modal, dan L itu tenaga kerja, dan A itu mewakili produktivitas tenaga kerja yang tidak tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Maaf kalau penulisannya ada yang salah. Dan lanjut lagi, next itu tentang teori pembangunan klasik mempertemukan berbagai perbedaan. Sedikit aku jelasin tentang teori pembangunan ini kan. Eh, Berbagai teori dan pendekatan yang saling bersaing untuk mempelajari pembangunan ekonomi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Fakta, adanya berbagai kontraversi yang sifatnya ideologis, teoretis, ataupun empiris menunjuk bahwa studi tentang pembangunan ekonomi itu merupakan tentang yang menantang dan juga menyenangkan. Dan bahkan jika dibandingkan pada bidang ilmu ekonomi yang lainnya, itu pembangunannya memiliki doktrin yang diagramnya yang secara universal diterima. Nah, dan dari teori pembangunan klasik ini mempertemukan berbagai perbedaan. Misal, itu yang pertama, setiap teori memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Dan yang kedua, itu intervensi pemerintah ada yang gagal, dan begitu juga pasar bebas keseimbangan yang diperlukan. Terus, terus itu tentang neoklasik konvensional butuh motivasi sosial dan realitas kelembagaan dan politik di negara berkembang. Terus wawasan dan pemahaman yang terus berkembang. Pembahasan yang lebih lanjut pada bagian berikut eh, pada buku Todaro ini. Nah, jadi masing-masing pendekatan untuk memahami pembangunan memiliki pandangan atau gagasan yang baik. Kontribusi semua pendekatan itu akan lebih jelas nantinya pada saat kita mengajikan sebagai rinci asal-usul peragaman masalah yang terjadi di negara berkembang. Dan solusinya untuk memecahkan masalah itu, kita masalah-masalah itu meliputi kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Semua pendekatan yang sudah dibahas itu juga memberi sumbangan berarti untuk model-model yang terharu, yang membangun, dan keterbelakangan yang akan dilakukan. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang materi teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ada di bab 3 ini. Mohon maaf kalau ada kurang atau salah kata dalam penjelasan yang saya jelaskan. Saya juga baru belajar di sini dan mohon
dimaklumin teman-teman atau Bapak yang menonton video saya ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.